Itu santri jangan naruh ini ya, apa, kitab maulid di bawah, jangan ini. Syekhuna al-Imam Al-Habbar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih paling marah itu. Juga Syekhuna Samatul Sadr Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Kalau terpaksa di gini, di selain Quran disandarkan gini. Kalau terpaksa itu. Jangan, itu katanya Imam Al-Habbar menyebabkan ilmu tidak manfaat. Kalau santri ya sulit mendapat ilmu nafi'. Kalau orang suluk ya sulit mendapatkan pemahaman suluk yang nafi'. Tolong diperhatikan. Memang ada, saya tahu ulama-ulama yang biasa saja meletakkan di bawah. Saya tidak menentang mereka, tapi saya mengikuti guru saya sendiri, jadi tolong diperhatikan. Jadi kalau ada yang bilang, oh kayak fulan biasa, saya lihat di Hadramut, iya tahu, saya juga pernah ke sana. Silahkan saja, tapi tata cara maha guru kami itu ta'zim kepada ilmu. Yang dihormati bukan kertasnya, yang dihormati isinya. Apalagi kalau ada Al-Quran, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran mah sudah jelas kurang ajar kalau lihat. Ini kitab yang saya maksud ini, kitab Maulid, kitab Auradul Aulia. Supaya diperhatikan ya. Sampai mana tadi? Ini deh, wakana. Bukan. Fin. Wasal fin. Enggak, kiam fin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفاء صلى الله عليه. ورميت الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل من يكفل هذه الدرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة؟ قالت الطيور نحن نكفله ونغتنم همته العظيمة. قالت الوحوش نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيمه. قيل يا معشر الأمم اسكنوا فإن الله قد حكم في سابق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رضيعا لحليمة الحليمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أعرض عنه مرابع الإنس لما سبق في طي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب. فلما وقع نظرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعته في حجرها وضمته إلى صدرها فهش لها متبسما فخرج من ثغره نور لحق بالسماء. Ini dalil bahwa
Ini sekalian saya bahas, jadi nggak usah dikur, niat taklim saja, niat taklim. Jadi ini dalil bahwa para nabi, para rasul mulai bayi sudah mendapatkan nubuwah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuntu nabiyyan wa adam bainal ma'i wat-tin. Saya sudah menjadi nabi ketika Nabi Adam masih bahan, berbentuk bahan air dan tanah. Tolong dipahami ini. Jadi jangankan sangkaan bahwa Nabi Muhammad itu pernah tersesat gara-gara salah paham ayat wajadaka dhalan fahadakan, ada itu berapa tahun yang lalu. Jauh itu. Dari bayi itu sudah mendapatkan nubuah, bukan risalah loh, nubuah, kenabian. Dari mulai bayi itu. Ini salah satu dalilnya ini tadi. Apa tadi itu? Fahasyalaha fakharaja min fakhrihi nurun lahiqa bis sama. Jadi sudah ada. Jadi supaya dipaham, ada jasadun Nabi Muhammad, ada jasad, ya. Ada jasadul Mustafa, ada ruhul Mustafa, ada nurul Mustafa atau disebut juga Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nur Muhammad ini yang diletakkan Allah Ta'ala ketika selesai penciptaan Nabi Adam. Dah dicampur dengan tanah dan air yang sudah berbentuk Nabi Adam tadi dimasukkan. Baru setelah dimasukin Nur Muhammad itu yatala'la dari dahinya Nabi Adam itu keluar cahaya. Ya ini. Saat itu Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud, bukan sujud ibadah tapi sujud ihtiram, sujud penghormatan kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasadul Mustafa belum ada saat itu, belum ada, nanti itu. Ya, si Nur ini diletakkan di jasadnya Nabi Adam. Ya. Saya belok sedikit, ada masalah penting tentang Nabi Adam. Ada hadis ini di pesantren ya, saya harus bahas sedikit pembahasan. Ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa Adama ala suratihi." Pakai dhamir ha. Saya ulangi hadisnya. Innallaha, sungguhnya Allah khalaqa, menciptakan Adam, Nabi Adam ala suratihi, seperti bentuk. Ini ada kesalahpahaman, hi-nya dikembalikan dhamirnya kepada Allah, sehingga muncul sangkaan Allah itu ada muka, ada tangan. Jadi saya tidak akan masuk ke agama lain ya. Pokoknya jangan sampai hadis ini dijadikan dalil bahwa Allah Ta'ala itu berbentuk gitu. Tapi ini hadis benar, kharaja min lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada hadis ini. Nah, jawabannya bagaimana? Hi-nya kembali kepada Adam. Jadi innallaha khalaqa Adama ala suratihi, ala surati Adam yang jadinya begitu. Ya seperti itu gitu. Jadi dhamir hi kembali ke Nabi Adam. Maaf iskal, sudah selesai. Itu sama saja dengan pemahaman Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam basyaran sawiyya, sempurna seperti itu. Seperti kita, ada muka, ada tangan, ada. Adapun pemahaman yang mengatakan bahwa bentuk Nabi Adam itu ikram kepada Nabi Muhammad, itu pendapat sufiyah. Saya percaya, Anda terserah. Itu tidak ada, setahu saya, terbatasnya ilmu saya, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tapi wallahu alam itu kalam dari ba'd sufiyah. Kepala ini membentukkan huruf mim, kemudian tangan dua huruf ha, dan perut ini mim, kaki dua dal. Fasara kalimatu Muhammad. Tapi itu pemahaman dari kaum sufi. Saya sih percaya. Ya memang Allah menciptakan semuanya itu diajarin Nabi Muhammad.
Memang sudah begitu, jangan pakai dirubah-rubah lagi. Pemahaman saya itu sudah qadaran maqdura. Allah maunya begitu, ya kita ikut. Ada manusia-manusia yang memang diciptakan untuk kesasar, sehingga menentang batinnya, nggak bisa. Saya mau apa-apa langsung kepada Tuhan. Ya silahkan, khalaqakallahu kesasar. Mau ngomong apa sih? Bentuk manusia sudah Muhammad masih nggak paham juga. Tidak bisa. Orang mau melepaskan diri dari Nabi Muhammad tidak bisa. Coba cari semua dalil. Orang itu larinya kalau tidak Quran, hadis, kalamul ulama. Mau nyari ilmu kemana lagi? Cuma 3 itu. Mau nyari di kuburan. Ini datang jin, wangsit nggak jelas. Boleh kapan-kapan kita bahas mahwal wangsit. Kapan kalau saya kesana? Ada wangsit, paham, saya pelajari itu. Cuma saya ingin tanya, kalau orang suka nyari wangsit di alam kubur atau di gunung-gunung, di gua-gua, dalilnya tukang wangsit ini kurang ajar loh. Saya baca fi kutubihim, qalu, tukang-tukang wangsit itu berkata, kita kalau mencari petunjuk harus nyepi di kubur-kubur, di gunung-gunung, di gua-gua. Dalilnya Nabi Muhammad nyepi katanya. Waktu mencari Tuhan nyepi di gua apa? Ya Allah ya akhi, man anta wa man Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keblinger pemahaman ini. Itu Nabi Muhammad, jangankan bayi, di alam arwah dulu itu sudah nomor 1 kok mau dibandingkan tukang-tukang cari wangsit. Tapi itu harus selalu dijawab. Saya senang ke Ustaz Akhina Al-Ustaz Saleh bin siapa itu? Ali Al. Nah, ini punya 3 nasab Saleh ini. Satu ke Syekhuna Ghai Said ya. Siapa? Dari siapa? Saleh bin? Enggak, dari ibunya siapa? Saleh. Nyai Sa'adah itu binti Ghai Said. Apanya itu kakek? Kalau ke Kiai Ubaidah lewat siapa? Nah, Nyai Nafisa binti Kiai Ubaidah. Sayyidina Umar bin Abdurrahman Ar-Rattas dari Wadidah. Waduh nih keberkan wali nih. Makanya kalau nggak jadi wali kacau ini. Udah ini saya tuding di depan murid, nggak jadi wali kacau. Kalau nasabnya udah orang syaratnya, ya bukan syarat ya, enggak syarat sih. Sunnatullah biasanya yang jadi wali itu kalau ada darah gitu lah. Itu saya dengar dari Mbah Maimun itu. Kalau Mbah Maimun sih sampai bahasanya ora iso ada begitunya apa. Kalau saya sih sunnatullah biasanya. Ini keberkahan darah, ini darah wali-wali. Enggak jadi wali ya wis apa. Makanya syaratnya orang jadi wali enggak boleh banyak istri, kata saya itu. Kata saya loh ya, bukan kata kiai-kiai. Kenapa? Kalau orang syaratnya orang jadi wali itu kan pandangan harus satu. Kalau enggak Allah, kalau enggak la ilaha illallah Muhammadur. Kalau pengantin baru mau menyatukan pandangan itu gimana caranya? Mau ngajar ingat istri baru. Allahu Akbar. Yang kebayang bukan Ka'bah. Istrinya lagi buka kerudung. Itu sudah manusiawi ya. Manusiawi. Makanya kalau orang pengen jadi wali jangan suka kawin. Ingat itu. Kalau mau jadi kiai Jawa nggak apa-apa. Ini kan ada bau-bau kiai Jawa juga, nggak apa-apa. Kalau mau jadi wali ya, tapi ini nggak bisa, harus jadi nih. Masalahnya nasabnya sudah terlalu banyak walinya. Harus jadi. Kembali ke pembahasan tadi. Bahas apa tadi? Ini kok lari ke kawin tadi, bahas apa itu? Oh Nabi, masalah Nur Muhammad ya. Jadi ada Nur Muhammad sallallahu, Allahumma salli ala Muhammad. Saya sudah niat pribadi dimanapun saya berada 40 hari ini harus setiap malam membaca maulid Nabi Muhammad. Harus hormat. Tadi saya baru dapat itu ada orang teriak-teriak anti maulid. Ya Allah, ya sudahlah. Orang gila itu tiap zaman pasti ada ya, pasti ada lah. Tidak akan ada orang normal kalau tidak ada orang gila. Ya wis harus lawan itu. Ada wali, ada setan ya. Ada orang jiwanya wali, jiwanya setan. Ada orang gila maulid, ada orang terlalu anti maulid. Ya biasa lah. Jangan terpengaruh. Kalau dalil itu nggak usah panjang-panjang, ini saja.
umat Nabi Muhammad SAW itu ada jaminan dari Allah Ta'ala tidak akan tersesat. Itu pegang satu cukup itu. Lan tajtami'a ummati ala dhalalatin abada. Pegang itu. Tidak mungkin umat Nabi Muhammad tersesat semua, enggak mungkin. Mu'dhamul ummah maulid apa tidak? Jawabnya maulid. Buka aja di Mbah Google, Mbah YouTube itu kan banyak itu. Cari ulama-ulama kelas dunia itu, jangan yang receh-receh, cari yang kelas atas. Sayyidi Mutawalli Sya'rawi, gurunya Abdul Somad itu yang terkenal itu. Ustaz Abdul Somad itu punya guru siapa? Syekh Ali Jum'ah. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi wallahu alam guru ijazah, yang jelas dia pengagum luar biasa ke Syekh Mutawalli. Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi, terus siapa lagi? Ulama kaliber dunia semua ini yang saya sebut ini ya. Syekh Ali Jum'ah itu kelas dunia, Habib Umar bin Hafid, Syed Muhammad Maliki, Syed Ramadan Al-Buti, Habib Salim Syatiri, Habib Hasan Syatiri, siapa lagi? Habib Zain bin Sumaid. Ini kelas dunia ini semuanya maulid ini. Dalilnya ngapalnya capek kita, terlalu banyak dalil yang dikeluarkan ini. Jadi pegang saja satu dalil, mu'dhamul ummah wa mu'dhamul ulama wa mu'dhamul awliya, kesemuanya membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah, itu saja pegang. Kalau ada orang gila bagaimana? Ya namanya di dunia harus. Kalau enggak lengkap dunia ini. Harus ada yang normal, harus ada yang gila, udah jangan didengarkan. Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ada ru'yah ajibah. Ini saya dengar waktu saya bulan kemarin ke Malaysia, ketemu satu ustadz, dia bawa cerita tentang Syekh Mutawalli. Ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi satu waktu di Mesir ada ijtima ulama. Kalau sudah ijtima ulama berarti yang hadir ahlul ilm semua, enggak ada talibul ilm, alim-alim ini. Dan Mesir maklum, paling banyak ulama di Mesir kan. Kumpul ini, bahas masalah, dipimpin sama satu orang yang dianggap saat itu paling alim. Ya, Syekh Mutawalli hadir, masih muda waktu itu beliau. Abar, masalah ini terpecahkan. Begitu ada yang sulit, masalah dibawa ke yang mimpin, dipecahkan. Wallahu alam dapat isyarah apa? Memang dari muda itu dapat sir itu Syekh Mutawalli itu. Ngacung, tanya. Air mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat itu ada di mana? Tanya. Air bekas mandi. Sami atau riwayat? Sudah dengar cerita ini? Apa? Air mandi Rasulullah SAW itu kemana? Kaget ini si pimpinan yang sedang membahas masail, nggak tahu jawabannya dia. Kaget, nggak bisa jawab. Tunggu sampai besok. Nah kebetulan, ini loh, orang itu tidak bisa berpisah dari Nabi Muhammad, tuh nggak bisa. Itu paling alim waktu itu, punya kebiasaan kalau sulit masuk kamar yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tertidur mimpi Nabi. Nah, orang-orang begini nih yang perlu kita contoh ini. Sudah alim luar biasa, terkenal paling alim, tapi dia tahu ada kunci di kehidupan ini. Siapa yang tidak mau megang miftahul hayah, kunci kehidupan, selalu akan bertemu dengan kesulitan yang tidak bisa dia pecahkan karena dia tidak pegang kunci. Si alim ini pintar. Dakhal hujrah, shalla ala nabi. Tahu sih salawatnya apa? Salawat sampai tertidur. Fara'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama satu anak muda di mimpi itu bawa lampu. Si anak muda ini bawa lampu. Tanya si alim ini di mimpi, "Ya Rasulullah, air mandi Paduka waktu dulu dimandikan kemana?" Ada yang diambil Sayyidina Ali, ada. Saya koma dulu itu cerita ya. Ini dari Syekhuna Samahatul Ustadz Imam Hafadz Al-Musnid Al-Qutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Baqi. Sebagian air mandi Nabi Muhammad yang di bagian mata, yang bagian sini itu diambil oleh Sayyidina Ali, diminum. Kata Sayyidina Ali, "Fawarithtu ilmal awwalina wal akhirin." Maka aku Imam Ali sampai menjadi babu Madinatil Ilm itu karena sempat meminum sedikit air bekas mandi Rasulullah SAW.
Tapi yang lain ini masih banyak ini. Yang diminum sama Sayyidina Ali yang bagian sini aja sedikit ya, diambil diminum. Lalu kembali ke Sayyidi Mutawalli Sya'rawi. Di mimpi itu ditanya Rasulullah, kemana air mandi yang lain? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala memerintahkan matahari menghirup air ini, disedot ya. Sedot, ditarik ke awan, kemudian awan diperintahkan untuk menyebar ke seluruh dunia. Setiap tetesan yang jatuh di bagian dunia manapun pasti nantinya menjadi masjid. Maka tidak ada masjid dari masjid-masjid fid dunia kecuali pernah ditetesi air mandi Nabi Muhammad SAW. Senang ini si alim, alhamdulillah ada jawabannya. Pas pertemuan keesokan harinya Syekh Mutawalli hadir lagi, tapi nggak mau nanya, diem aja. Ini si alim senang nemu jawaban mau disampaikan, sampai selesai majelis nggak mau tanya. Akhirnya didatangi Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kamu nggak mau tahu jawaban pertanyaan kemarin? Enggak, saya sudah tahu. Ra'aitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatu kadza wa kadza wa kadza. Kamu tahu anak muda yang di samping Nabi Muhammad yang bawa lampu itu saya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi begitu ya, kalau orang alim, semakin alim harus semakin dekat dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamalathu ila rahliha wartahalat bihi ila ahliha. فلما وصلت به إلى مقامها عاينت بركته على أغنامها وكانت كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشانا حتى اندرج في حلة اللطف والأمان ودخل بين إخوته مع الصبيان. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فبينما هو ذات يوم ناء عن الأوطان إذا أقبل عليه 3 نفر كأن وجوههم الشمس والقمر فانطلق الصبيان هربا ووقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فأضجعوه على الأرض إضجاء خفيفا وشقوا بطنه شقا لطيفا ثم أخرجوا قلب سيد ولد عدنان وشرحوه بسكين الإحسان ونزعوا منه حظ الشيطان. Ini perlu dibahas ini. Setiap insan pasti ada hadzus syaitan. Kul insan. Ada bagian setan di dalam badannya itu. Sebagian ulama mengatakan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada hadzus syaitan, maka insanianya tidak sempurna. Itu ada pendapat begitu. Sedangkan dikatakan Nabi Muhammad insan kamil. Kalau kurang satu hal berarti tidak kamil. Itu ada yang ngomong begitu. Nah itu satu pendapat. Kalau di Maulid Habsyi apa? Di Maulidul Habsyi itu, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Itu ada pendapat. Itu yang diikuti dan difatwakan selalu oleh Syekhuna Samadul Sadr Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, juga oleh Maulana Al-Imam Al-Habbar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Itu yang tadi itu kalamul Habib Ali, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Pas dibuka dicari-cari, lah kok enggak ada ini, enggak ada kotor-kotornya, enggak ada setan-setannya, bersih. Jadi pencucian air Zam-Zam itu hanya untuk menambah saja. Zaduhu tuhran ala tuhri.
suci, lebih suci. Sebetulnya sih, ini sebetulnya ya, ini boleh dijadikan prinsip ini. Itu saya dengar dari orang tua saya. Setiap detik Nabi Muhammad itu naik. Mulai bayi itu, mulai beliau masuk di alam jismani, cerita jasad, naik terus. Jadi tuhran ala tuhri itu per detik naik terus. Mau ada malaikat, nggak ada malaikat, ada zam-zam, nggak ada zam-zam, terus. Malah beliau katakan waktu itu, kalau Nabi Muhammad SAW dikatakan lebih tinggi dari Nabi Adam, lebih tinggi dari Nabi Musa, lebih tinggi dari Nabi Isa, lebih tinggi dari Nabi Ibrahim. Tiap detik lebih tinggi. Terus gitu. Kapan berhentinya? Nggak pernah. Di dunia wal akhirah. Terus gitu. Tapi kalau sudah dikatakan zaduhu tuhran ala tuhri, ya naik lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu saja sudah yang dipakai. Jadi tidak ada pembahasan lain kapan-kapan. Takut Anda mencernanya sulit nanti. Ada yang lebih unik tentang wa naza'u minhu hadza syaitan. Insyaallah kapan-kapan. Sekarang itu aja dipahami. Ketika dibuka oleh malaikat, dilihat kok nggak ada kotornya ini. Itu yang kita pakai dan itu yang saya sampaikan malam ini ya. Wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yaqini wal ridwan wa 'aduhu ila makanihi فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم سويا كما كان اللهم صل وسلم وبارك عليه فقالت الملائكة يا حبيب الرحمن لو علمت ما يراد بك من الخير لعرفت قدر منزلتك على الغير وازددت فرحا وسرورا وبهجة ونورا يا محمد أبشر فقد نشرت في الكائنات أعلام علومك وتباشرت المخلوقات بقدومك ولم يبق شيء مما خلق الله تعالى إلا جاء لأمرك طائعا ولمقالتك سامعا فسيأتيك البعير بذمامك يستجير والضب والغزالة يشهدان لك بالرسالة والشجر والقمر والضيب ينطقون بنبوتك عن قريب ومركبك البراق إلى جمالك مشتاق وجبريل شاوش مملكتك قد أعلن بذكرك في الآفاق والقمر مأمور لك بالانشقاق وكل من في الكون متشوق لظهورك منتظر لإشراق نورك اللهم صل وسلم وبارك عليه فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منصت لسماع تلك الأشباه ووجهه متهلل كنور الصباح صلوا على النبي اللهم صل وسلم صلوا على النبي صلوا على النبي. Mukanya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah tidak bercahaya. Kalau beliau masuk ke dalam rumah malam hari yang sedang gelap gulita, Allahumma salli ala فكأن الناس من نوره في أوان الظهر. Zaman dulu belum ada listrik, nyala itu badannya Nabi. Orang akan heran, lah ini siang apa malam? Dibilang siang di luar gelap, dibilang malam faka'annan nasa min nurihi fi awanidh dhuhur. Tidak ada satu titik
pun di badan Nabi yang tidak bercahaya, tidak ada. Sampai imamah beliau mengeluarkan cahaya, dahinya mengeluarkan cahaya, hidungnya mengeluarkan cahaya, ketika berbicara mulutnya mengeluarkan cahaya, seperti bukan manusia tapi manusia. Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari maulaya sal lam daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun basharun وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحادث العامم مولا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا يا واسع بينما الحبيب إذا أقبلت حليمة معلنة بالصياح تقول وغريبا فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب قالت حليمة ووحيدة فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك من الملائكة وأهل التوحيد قالت حليمة ويتيمة فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم اللهم صل وسلم. Ini ada pembahasan tentang maulid ya. Sini kan biasa baca maulid apa? Nah ini ada cerita saya dengar dari Habib Ahmad, fadhal.
Alhasil khulasatul ru'ya saya dengar dari ini dan lain-lain. Coba ente tambahi kalau keliru ya. Satu majelis ada murid-muridnya Habib Umar ya, Habib Umar bin Hafid, ja'an Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW membaca maulid dia ulami bisautin Nabi. Sami'at al-qisah. امتثال الأمر سماحة الأستاذ الحبيب عبد الرحمن, yang Al-Fakir dengar dari cerita Al-Habib Quraisy, beliau bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Beliau waktu bertemu cuma menggunakan pakai kaos dalam aja. Kemudian mau salaman dengan Rasulullah SAW, Rasulullah menyuruh untuk salaman dengan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kemudian Sayyidil Habib Umar menaruh tangannya di belakang. Beliau tidak mau untuk memerintahkan Habib Quraisy salaman dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menerima salaman dari Habib Quraisy. Rasulullah menanyakan, kenapa menggunakan kaos? Cepat ganti baju yang rapi dan hadir untuk pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersama Sayyidil Habib Umar hadir di majlis itu. Di situ hadir Al-Imam Sahibu Al-Barzanji, kadzalika Syaraful Anam dan Ad-Dibai, semuanya hadir di situ. Begitupun pula Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan Rasulullah SAW melihat Habib Quraisy. Habib Quraisy posisi ada di belakang. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat untuk maju lagi. Habib Quraisy pun maju selangkah lagi. Kemudian masih di tengah, suruh maju lagi. Sampai maju lagi, masih belum kurang, disuruh maju lagi sampai di barisan yang ketiga. Kemudian dipanggil lagi sampai mendekat Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW membaca Ad-Diyaul Lami dengan langsung dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu dipahami, tapi jangan salah paham. Dipahami, tapi jangan salah paham. Sebab ada riwayat mengatakan, itu di kitab-kitab Kalamul Aulia yang Habib-Habib itu saya sering baca, katanya Rasulullah SAW itu kalau di Maulid Diba hadir dari awal sampai akhir. Kalau di maulid lain cuma mahallul qiyam. Ada itu, terkenal lah itu keterangan itu. Saya punya guru di Tegal sini, Ki Ahmad, masih sama ente apa itu? Kakek. Hah? Apa? Masih kakeknya Habib Soleh. Itu pernah ngomong begitu di majelis. Pas ngajar bilang, semua maulid Rasulullah SAW hadir di mahallul qiyam, kecuali maulid Diba. Dari awal sampai akhir. Malamnya mimpi pengarang Barzanji datang, pengarang Maulid Habsyi datang, pengarang Syaraful Anam ngamuk-ngamuk. Nabi Muhammad juga hadir di maulid saya dari awal sampai akhir. Jadi kalau pendapat saya begini ya, kalau saya ini, Anda muridnya siapa, baca maulid yang dibaca guru Anda, selesai wis. Rasulullah SAW hadir dari awal sampai akhir di semua maulid. Wassalam. Itu kalau saya punya pendapat. Jadi nggak usah meremehkan maulid A, maulid B. Tidak usah menganggap yang ini lebih rendah, yang ini lebih tinggi. Semua sama. Itu saya punya pendapat. Jadi kalau saya punya kebiasaan, saya hadir di mana, maulid apa yang dibaca, yaitu tadi saya suruh baca maulidnya Habib Umar. Tapi wallah alam,
apa di politik ya bagaimana, tahu-tahu itu baca diba, ya sudah akhirnya diba. Saya emang biasa diba tiap malam, alhamdulillah, tahaddutan bi ni'mah, tidak niat fakhr, niat supaya Anda ikuti. Saya tiap malam membaca maulid diba. Tidak saya tinggal itu, tapi untuk saya sama keluarga saya saja. Itu pesan dari guru-guru saya dulu. Saya punya guru macam-macam kan. Syekhuna Abu Yahya Bandung ini cucunya hadir, mantunya itu juga maetruk maulid seumur hidup beliau sama murid-muridnya malah kalau itu. Kalau beliau istiqomah berzanji tiap pada subuh. Yang duitnya kurang lancar itu boleh diamalkan itu. Ada ijazahnya. Orang yang ingin duitnya lancar tiap ba'da subuh baca maulid. Meskipun cuma qiyamnya aja. Jadi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Satu pasal sebelum qiyam doa. Boleh dicoba, dites nggak apa-apa. Insyaallah nggak sampai berapa bulan kebuka rezeki itu. Ini ma'asyiral orang-orang kaya apa fager-fager ini? Hah? Sini. Ma'asyiral fuqara wala ma'asyiral aghniya? Kalau lihat tampang miskin. Tapi kalau ngomong kayak kaya nggak ngerti saya. Tegal lah, Masya Allah. Orangnya miskin-miskin tapi sombongnya kayak orang Perancis. Jadi begitu. Kalau untuk tausiul arzak silahkan yang mau mengamalkan. Anda biasa baca maulid apa saja, tafadhal. Mau barzanji, mau diba, mau habsyi, mau diaul lami. Cuma ijazah yang saya dapat cuma 2 saya itu, yang untuk rezeki. Jadi ba'da subuh, barzanji atau diba. Tapi memang kenyataan yang orang rutin diba itu nggak ada yang miskin itu. Habib Umar bin Hud itu diba itu. Umar bin Hud kan itu ada wali tapi wali kaya itu Umar bin Hud. Diba, maetruk diba. Jangan dibilang saya mempengaruhi pindah dari dia ulama ke diba. Tapi kalau Anda terpengaruh mau ngomong apa saya? Memang kenyataannya begitu kalau untuk rezeki masyaikhuna gitu. Nah, kalau orang tua saya habsyi, maetruk, nggak mau yang lain itu. Tiba kalau undangan saja. Kalau untuk di pesantren tetap Maulidul Habsyi sebab wasiat guru itu. Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Habib Abdul Qadir memang diwasiati langsung oleh Al-Habib Imam Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi, diwasiati gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, Habib Abu Bakar As-Segaf untuk menyebarkan Maulid Habsyi. Dulu belum tersebar zaman Maulana Imam Al-Habr itu salah satu yang gigih menyebarkan Maulid Habsyi di Indonesia itu datuk saya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Jadi saya nggak berani ninggal itu. Habsyi juga tetap tidak berani saya tinggal. Maulid Habsyi itu yang saya rasakan ini, yang saya rasakan, wallahu a'lam. Kalau orang rutin membaca Maulid Habsyi akan muncul itu rindu kepada Nabi Muhammad. Lain itu. Memang Habib Ali orangnya begitu. Pengarangnya kalau diba, pengarangnya Allamah Muhaddits. Hadis. Habib Ali Habsyi itu apa ya? Jazab gawi kuat tarikannya ke Nabi Muhammad SAW terlalu kuat. Jadi kalau orang baca ke bawah sudah, pasti ke bawah. Mungkin tanpa niat kurang ajar ya, dibanding maulid-maulid lain. Kalau untuk itu, untuk urusan itu, menarik syauq pada Rasulullah SAW. Padahal kalau Anda mengerti bahasa Arab, syair-syairnya Habib Ali itu sedang membahas Allah, pasti lari ke Nabi. Cari aja syairnya Habib Ali. Dia lagi bahas dosa, tobat apa, pasti nanti masuk. Sampai ada syairnya bilang itu, ana abd mamluk, saya ini ibarat sahaya, sudah nggak punya hak apa-apa untuk hidup saya, sudah saya berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang orangnya begitu. Jadi kata Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, waktu beliau ditanya tentang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Al-Habib Imam Al-Qutub, gurunya juga Habib Ahmad bin Hasan Attas. Ini dua-duanya kan makomnya sama ini. Dijawab oleh Imam Al-Habr, huma imamani azimani jalilani kabirani haluhuma sawa. Jadi sederajat kewaliannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan Habib Ahmad bin Hasan Attas. Bedanya apa? Beliau ditanya lagi. Bedanya kalau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas min ahli tamkin, kalau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi min ahli al-ahwal. Dalil bahwa beliau min ahli al-ahwal kalau sudah menyebut Nabi Muhammad nangis sudah. Nah, kalau Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas itu sini biasa baca Tadhkirun Nasla. Mabat ya.
Boleh itu dibaca, bagus itu kitab itu. Tadhkirun Nas. Kalau Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas itu Anda boleh percaya, boleh tidak. Fihi syai'un min aqdin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi Allah Taala sedikit dari akalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai dikatakan, ini saya dengar dari ayah saya, wa Ahmad bin Hasan al-Attas mithil ibni Abbas wa amtalat minhu al-aqyas min ghairi kuras. Sampai dari alimnya di dalam ilmu tafsir, beliau sampai ke derajat ilmunya Habrul Ummah Sayyiduna Abdullah ibn Abbas. Mudah-mudahan saya anda semua mendapat barakatul ulama, barakatul awliya, barakatul anbiya, barakatul mursalin, terutama barakat Sayyidin Mursalin Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan santri-santri semua di sini dapat futuh, diberikan ilmu nafi', diberikan ilmu nafi', dijadikan orang-orang saleh, dijadikan orang-orang baik, orang tuanya rezekinya diluaskan, orang tuanya diberi barakah fil rizq, barakah fil kasab, barakah fil syughul. Ayah-ayahnya juga dijadikan ayah-ayah yang saleh, ibu-ibunya dijadikan ibu-ibu yang salihah, istiqamah, tetap belajar sampai futuh, tidak berhenti sebelum futuh, sebelum berhasil. Keluar bisa nasyrul ilm, membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan maulid, menyebarkan salawat ala Nabi, menyebarkan kutubus salaf, menyebarkan Al-Quran, menyebarkan hadis, menyebarkan madhab Syafi'i, menyebarkan tauhid Sayyid Sanusi wal Imam Al-Ashari. Semuanya Allahumma ya Rabbi Allah, hadha su'al wa minka al-ijabah, hadha su'al wa minka al-ijabah, hadha su'al wa minka al-ijabah. بجاه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقارن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه، وجعله رحمة للعالمين ونورا، وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله بجاه المصطفى والآله بسلام. يا سلام. يا الله بجاه المصطفى والآل يسر لنا وانظر إلى الأحوال. يا الله بجاه المصطفى والآل يسر لنا وانظر إلى الأحوال. يا بدرة من ذا كل كمال، ماذا يعبر عنه لك مقالي. يا الله بجاه المصطفى يسر لنا وانظر إلى أنت
Ada satu selebaran tadi dibagikan salawat. Kami diperintahkan untuk membaca salawat ini, nanti ijazah dari beliau. Salawat ini dari Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Mudah-mudahan dengan kita membaca dan menyebarkannya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan pastinya akan mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih. Ada keterangan dibaca 100 kali setiap hari. Faedah dikabulkan 100 hajat, 70 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Nanti ijazah dari beliau. Satu hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballiguni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya malaikat-malaikat yang kerjanya mencari orang-orang yang bersolawat, kemudian menyampaikannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini insyaallah nama-nama kita telah disodorkan oleh malaikat-malaikatnya Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita telah mendapatkan jawaban salam dari beliau Nabi Muhammad. Ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang yang membaca salawat dan salam kepada aku dari umatku kecuali Allah kembalikan ruhku. Sayyidina Sayyid Muhammad Al-Maliki beliau mengatakan nutki, mengembalikan ucapanku, kemudian aku menjawab salam orang tersebut. Maka itu sesuatu yang pasti karena mulut mulia Nabi Muhammad SAW telah mengucapkan kata-kata tersebut, bahwa beliau akan menjawab siapapun orang yang bersalam kepada beliau. Sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tolong dibaca, disebarkan. Kemudian juga ada salawat yang dibaca pada bulan Maulid, ya. Allah nanti dibacakan oleh Habib Saleh. Ijazah dari beliau juga untuk membacakan salawat di bulan Maulid. Kalau bisa sebanyak 12.000 atau 24.000 selama bulan Maulid. Bisa dicicil, artinya tidak harus langsung, yang penting dalam bulan Maulid. Mari bareng-bareng baca sholawat ini, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadi fil ajzadi wa ala qabrihi fil quburi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil azzadi wa ala qabrihi fil quburi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسدي في الأجساد وعلى قبره في القبور
وعلى آله وصحبه وسلم. Dan di sini diterangkan siapa-siapa yang membaca salawat ini di antara faedahnya akan membuka jalan antara makamnya dan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makamnya. Nah. Saat dia telah wafat, semoga kita bisa istiqamah membaca salawat ini. Terus niki jenengan paham wicanten Jawi, ya paham lho. Paham nggih? Jawi paham. Jawa Timuran paham. Nggih. Terus singen wonten ten pondoke niki Mbah Maimun. Wallahu a'lam niku sholawat niki langsung saking Mbah Maimun napa salah setunggal guru. Pokoke wonten kisah ngeten. Nek tiyang niku atine sampun atos, boten remen zikir, boten remen ibadah, boten remen tahajud, tapi kepingin ngrasakaken alamul malakut. Ngertos alamul malakut nggih? Alamul malakut niku alame arwahe wali-wali, nabi-nabi, malaikat-malaikat, kraos. Panas mlebet lho, kraos, kroso. Wonten setunggal kiai ten mriku nerangaken kula angsal riwayat iki. Angsal riwayat nggih angsal ijazah. Dikengken maos selawat niku setunggal atus dikengken nyobi seminggu. Tunggal minggu. Dewas. Temenan kraos. Jenengan cobi mawon niku. Hitung dinten. Yang khusyuk. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi washabihi wasallam. Terus wonten riwayat malih ngertos kitab Dalail nggih, Dalailul Khairat ngertos? Ya paham Dalail. Paham? Meneng ya. Paham napa mboten? Paham nggih? Al-Qur'an niku kan wonten atine. Qalbul Qur'an napa? Yasin. La qalbu dalailil khairat nggih selawat niki. Atine dalail niki. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wasallam. Kula ten Darul Hadis kali santri-santri niku rutin tiap-tiap bulan Maulid selawat tadi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad akhirnya dibaca 12.000, kalau bisa 24.000. Ini bahasa Indonesia sekarang biar kalau masuk YouTube orang Jakarta paham. Kalau bisa 24.000, kalau tidak bisa 12.000 dicicil dari malam 1 Rabiul Awal sampai akhir Maulid. Faedahnya enggak tanggung-tanggung. Dijamin apabila dia meninggal Allah Ta'ala akan membukakan jalan dari kubur dia ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalamul aulia kalau saya percaya. Itu penting ya, jadi jangan ditinggal. Dan saya ijazahkan kepada siapapun yang kepingin, baik yang hadir di sini atau yang dengar di YouTube dari mana saja, sebarkan. Kalau sholawat itu nggak ada masalah. Ada masalah, sebarkan, saya ijazahkan dan saya berikan ijazah semua sholawat ada Nabi Muhammad SAW biayati sighatin kanat, model sholawatnya apa saja, karangan siapa saja, yang isnadnya saya punya, yang mau mengamalkan silahkan sebarluaskan kemana saja. Sholawat itu gantinya mursyid. Kalau sudah mursyid tidak ada, yang bisa merubah hati orang dari tidak baik menjadi baik adalah sholawat ala Nabi. Yang bisa merubah orang yang tidak suka ziarah para wali, berubah senang ziarah adalah salawat ala Nabi. Yang merubah hati orang tidak suka tahajud, berubah suka tahajud adalah salawat ala Nabi. Jazakum kama jazani masyayikhi bilang qabiltul ijazah. La ilaha illallah al-mawjudu في كل زمان
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين مولاي صل دائما على حبيبك خير الخلق كل مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كل مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من الأهوال مقتحم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم